dalil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urusannya tidak data manusia harus ada niat mengambilnya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nias Media dan Sido Gilian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam suasana saat indah ini dalam program kesayangan kita, yaitu program Kajian Islam, di mana pada program ini kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita, tentu dikemas dengan pembicaraan yang santai namun syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu pemateri kita atau narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Ahyad Ahmad. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali insya Allah episode yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan, Ustadz. Mudah-mudahan terus sehat, Ustadz. Amin, amin, amin. Ustadz, pembahasan kita ini sangat mendalam sekali pada kesempatan kali ini. Mungkin juga perlu dijelentrehkan oleh panjenengan biar masyarakat awam juga bisa mengonsumsi terhadap tayangan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan ayat-ayat musyabbihat berkenaan dengan zatnya Allah. Kita tahu bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha berbuat dan lain sebagainya. Apakah Allah mendengar dan sebagainya itu sama dengan mendengarnya manusia dengan menggunakan telinga dan sebagainya? Itu barangkali bisa di-share pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa taba'udahu amma ba'd. Tema ini adalah tema yang kalau saya bilang tema yang urgen ya. Urgen ya, mendalam ya. Urgen dan mendalam ya. Karena itu perlu dijelentrehkan ya, sebab ada sebagian dari saudara-saudara kita umat Islam yang keliru ya. Bisa dikatakan keliru di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini sebenarnya kaidahnya ya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan Al-Qur'an itu tidak semuanya gamblang begitu. Jadi ada yang muhkamat ya, ada yang ya maknanya gamblang. Dan yang muhkamat ini umul kitab, induknya kitab. Wa ukharu mutasyabihat, yang lain mutasyabihat ya, maknanya masih ya terjadi silang pendapat, simpang siur dan lain sebagainya bagi kebanyakan orang ya. Nah, sehingga berdasarkan ayat ini maka ulama itu kan membuat satu kaidah. Nah, jika di dalam Al-Qur'an ada ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya harus dikembalikan kepada yang muhkamat. Karena yang muhkamat itu induknya umul kitab. Jadi apa ini yang muhkamat, Ustaz ya? Ya apa ini, saya enggak paham ya. Iya. Maksudnya, maknanya. Maka kembalikan kepada yang muhkamat. Bisa dicontohkan lebih contoh yang lumrah seperti ada keterangan-keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengindikasikan seakan-akan Allah ini ada keserupaan dengan makhluk ya kan, itu ya. Allah punya tangan, misalnya tangan yadullah ya, yadullah fawqa aidihi ya. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbik ya. Allah berjalan, wajah rabbuka ya, kan lain sofa betul ya. Ya apa ini maknanya ya. Nah, ini termasuk ayat mutasyabihat, sehingga untuk memahami ini harus dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang kayak apa?
yaitu maknanya ya sudah tidak memper sudah jelas. Ayat muhkamat dalam bab ini seperti surat Al-Ikhlas ya. Kenapa surat Al-Ikhlas ini ayat muhkamat dalam bab sifat-sifat Allah? Karena ayat ini turun ketika orang-orang musyrik mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan sifat-sifat Allah. Ya Muhammad, siflana rabbak, jelaskan sifat-sifat Tuhanmu kepada kami. Maka turunlah ayat bahwa Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak sama dengan suatu apapun. Nah, sehingga ketika ada ayat yang mengindisikan loh Allah kok seperti serupa dengan makhluk ini ya, maka dikembalikan. Ya, itulah landasan dari ulama itu kenapa kok mentakwil ya. Oh ini maksudnya bukan tangan seperti tangan kita, itu maksudnya kekuasaan Allah atau kekuatan Allah. Nah, ketika sudah dikembalikan begitu, dikembalikan kepada yang muhkamat, maka sudah tidak menyebabkan faham yang menyimpang ya, karena sudah benar jalur memahaminya. Tapi untuk mengetahui maksud dari ayat mutasyabihat tadi seperti Allah itu berjalan, kemudian ini tangan Allah dan sebagainya, itu memang memahami ayat tersebut harus kembali terhadap takwil atau tafsirannya para ulama, Ustaz ya? Iya, karena kita bukan ulama. Jadi yang bisa mentakwil ayat-ayat tersebut dengan takwilan sedemikian adalah orang-orang yang sudah mengantongi ilmunya ya. Jadi ilmu bahasa Arab dengan segala macamnya, ilmu tafsir, ilmu hafal hadis dan lain sebagainya. Jadi sehingga mereka sampai pada kesimpulan ini harus ditakwil seperti ini gitu. Nah, jadi kita ikut mereka. Nah, kebanyakan yang beredar dari ustadz-ustadz modern ya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka terpaku kepada zahirnya ayat ya, karena mereka konteksnya itu saja ya, punya slogan kita harus kembali pada Quran. Jadi tidak boleh ngambil pendapat ulama gitu. Ini karena memang banyak sekali pengajian seperti itu, Ustaz, bahwa Allah itu di mana, ada di atas itu, Ustaz, ada di aras dan sebagainya itu. Nah, itu akibat dari tidak mau kembali pada ulama. Ya, padahal aturan dalam Islam itu kalau kamu awam tidak boleh ke Al-Quran, tapi harus kembali pada ulama. Fas'alu ahla dzikri. Nah, ini berlaku kepada siapapun yang belum mengantongi ilmunya. Tidak ada larangan kembali pada Al-Quran asalkan punya ilmunya. Nah, kalau tidak maka menyebabkan faham yang sesat. Nah, ini juga saya kira perlu juga untuk disampaikan atau di-share kepada saudara-saudara kita yang mohon maaf dalam tanda kutip masih awam, Ustaz, agar tidak ikut-ikutan terhadap tren ustadz-ustadz modern yang tadi sampai harus kembali langsung ke Al-Quran, Ustaz. Karena memang begini, Ustaz, karena kalau orang-orang saudara-saudara kita yang awam ini kan tidak tahu, kebanyakan mohon maaf tidak tahu harus kembali kepada tafsiran atau takwilan para ulama, sehingga mereka mengatakan bahwa ya wis pengiranku apa Allah itu ya berjalan dan sebagainya. Ini kefatalannya nanti bagaimana ini, Ustaz, yang seperti ini, Ustaz? Kefatalannya ya sebagian ulama ada yang mengatakan kafir. Begitu, Ustaz? Iya. Meskipun mayoritas Ahlus Sunnah itu tidak sampai kafir. Jadi sesat, tapi sesatnya parah ya. Sesat parah. Kenapa tidak sampai kafir ya? Karena mereka masih iman pada Allah, masih sholat dan syariat-syariat yang lain, di mana kaidahnya Ahlus Sunnah itu kami ini tidak mengkafirkan ahli kiblat ya. La nukaffiru
ahlal qiblati bidzambin yartakib. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan terhadap, Ya, tapi tetap perlu memberikan penjelasan yang clear tentang persoalan akidah semacam ini supaya tidak semakin mewabah. betul. Jadi kita memang punya kewajiban Ustaz ya untuk edukasi saudara-saudara kita ya, Betul. untuk tidak ikut tren ustadz-ustadz modern yang menyerukan untuk langsung kembali kepada Al-Quran itu tadi. Ya, jadi itu tren yang terdengar keren bagi orang-orang yang Awam tadi. pahamnya. Ya. Wah, keren ini kita langsung ke Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran ini bukan buku sembarangan ya. Artinya harus punya ilmu untuk memahami itu. Bukan buku sembarangan, jadi tidak semua orang harus bisa langsung memahami apa yang Jangankan Al-Quran ya, buku-buku seperti ini orang awam banyak tidak paham. pusing kan? Pusing kan? Apalagi yang disuruh langsung kembali ke Al-Quran. Ini sekolahnya. Makanya itu. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana, Ustaz. Amin. Baik, para pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustaz Hayat Ahmad berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat tadi sudah dijelaskan oleh beliau panjang lebar. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Jangan lupa untuk para pemirsa silakan like, subscribe dan komen. Jika ada hal yang perlu disampaikan pada kami silakan ngisi kolom komentar sehingga insya Allah nanti komentar tersebut akan kami tanggapi, atau jika perlu komentar tersebut akan kami angkat sebagai tema yang akan kami bahas dalam obrolan-obrolan yang akan datang. Baik, terima kasih atas kebersamaannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.